semua ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya coba menjawab pertanyaan yang ada atau masuk di komen ya, mengenai bagaimana cara memasang software DLC boot ya di harddisk internal gitu. Oke, tapi sebelum itu mungkin saya sedikit akan memberi informasi tentang apa sih DLC boot ini gitu ya. Oke, kita ikuti ya langkah-langkahnya. Yang pertama, tentu kita harus mendownload dulu DLC boot ini. Kebetulan saya yang saya download adalah DLC boot 2019. Ini sudah autoran ya, jadi kita tidak ada proses install di sini. Nah, sekarang kita buka foldernya. Ya, mungkin yang harus jadi catatan adalah ketika kita running di Windows 10, ini harus run sebagai administrator. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah merubah compatibility dari si DLC boot ini. Kita masuk ke properti compatibility-nya, kita klik. Nah, di sini run-nya harus sebagai administrator. Run this program as an administrator gitu ya. Ketika sudah beres di checklist ini ya, kita klik apply gitu. Apply. Oke. Nah, sekarang ketika kita mengklik ini, double klik ini, maka tidak akan keluar warning lagi ya. Kita coba ya. Jadi DLC boot itu adalah suatu aplikasi yang fungsinya recovery dan lain-lain gitu ya. Terus install driver, install antivirus, terus juga crack window atau dan beberapa fungsi lain. Jadi ini memang sangat penting, terutama untuk orang-orang yang suka ngoprek atau suka servis komputer gitu ya. Aplikasi ini layak dipunyai lah gitu ya. Nah, saya coba masuk di beberapa menu. Selanjutnya disk tool ini adalah untuk menganalisa kondisi harddisk. Nah, kondisi harddisk ini apakah bermasalah atau tidak, ada basic ini di sini gitu ya. Termasuk untuk partisi gitu ya. Terus untuk memformat ya, informasi tentang harddisk contohnya ini gitu ya. Nah, ini kan kita tahu nih kondisi harddisk kita seperti apa. Itu fungsi yang kedua. Selanjutnya ke menu yang keempat adalah driver. Nah, ini untuk memasang driver dari komputer. Jadi kalau kita tidak punya driver atau drivernya itu belum ketemu gitu ya, bisa menggunakan aplikasi di sini gitu ya. Beberapa contohnya driver pack, tapi ini syaratnya harus online, jadi harus terkoneksi internet. Nanti si driver pack ini akan mencarikan aplikasi atau driver untuk hardware yang kita pasang atau hardware yang belum terpasang drivernya. Selanjutnya ini untuk data recovery. Nah, ini data recovery ini adalah salah satu fungsinya adalah untuk mengembalikan data yang terhapus. Kalau enggak ada file yang error dan lain-lain, ini di sini ya, di submenu ini gitu, di data recovery. Terus yang selanjutnya adalah hardware tool. Nah, ini juga untuk informasi dari hardware kita. Ini contoh saya kasih mungkin yang CPU Z nih. Kita coba lihat. Jadi di sini menampilkan informasi dari jenis prosesor yang kita pakai, terus cache-nya berapa, memo mainboard-nya kita pakai apa gitu ya, memorinya berapa. Nah, ini semua ada di sini informasinya. Selanjutnya fungsi yang lainnya adalah Office. Nah, ini Office ini ya sama ya, fungsinya seperti Office biasa, cuman ini portable, maksudnya sudah dibawa oleh si aplikasi DLC boot ini. Jadi kalau ada komputer yang tidak jalan Office-nya bisa menggunakan ini. Selanjutnya ada antivirus. Nah, ini adalah untuk memasang atau men-scan software software kita ya, Windows kita, apakah ada antivirus atau apa. Ini bisa menggunakan ini. Ada Kaspersky dan lain-lain gitu ya. Fungsi selanjutnya adalah utilities. Nah, ini utilities banyak ya, ada Total Commander, itu 7zip ini adalah untuk membuka folder yang di RAR biasanya. Kalau enggak formatnya itu bentuknya ISO
Dan ada juga VLC, ini untuk putar video dan lain-lain. Ini fungsinya cukup banyak ya. Selanjutnya adalah password remover. Jadi kalau kita lupa password atau recovery password dan lain-lain, kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Ini banyak nih aplikasi ini. Contoh ini PDF password remover. Jadi ketika ada PDF yang di lock atau dikunci menggunakan password, ini bisa dihilangkan menggunakan ini gitu ya. Selanjutnya adalah Microsoft Crack. Nah, ini kalau yang suka ya hampir semua ya bajakan gitu ya, di sini pakai reloadernya bisa menggunakan dari DLC boot ini. Ada untuk Windows, ada untuk Office dan lain-lain juga bisa di sini ya. Misalkan ini reload aktivator, ini bisa dua nih, bisa untuk Office, bisa untuk Windows. Jadi serial numbernya otomatis diinjek gitu ya. KMS juga sama, bisa Office, bisa Windows. Itu Microsoft Crack. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, mungkin untuk cara instalasi dari si DLC boot ini biar bisa running ya dari awal. Jadi ketika komputer dinyalakan itu masuknya ke DLC boot ini, maka kita akan menginstalnya di harddisk internal gitu ya. Adapun langkah-langkahnya sebagai mana video berikut. Baik, kita uji coba ya hasil dari tadi pembuatan aplikasi atau boot DLC-nya di harddisk ini. Kita coba ke PC apakah bisa boot atau tidak. Oke. Nah, ini dia. Bisa boot ya, DLC boot 2019-nya. Oke, kita akan coba masuk ke mini window ya, biar membuktikan bahwa si DLC boot ini bisa berfungsi. Oke. Nah, ini kita pilih ke mini window, terserah ya mau Windows 7, Windows 10, tapi kita pilih yang 1064 bit aja mini window. Nah, ini keluar ya. Keluar menu Windows yang dari harddisk internal tadi. Jadi proses instalasinya bisa menggunakan USB eksternal dicolokkan melalui USB, dan bootingnya dari situ bisa juga menggunakan harddisk internal ya, dicolokkan ke motherboard melalui SATA. Kalau USB bisa dicolokkan ke motherboard melalui port USB. Nah, ini sudah bisa berfungsi ya. Ya, ini memang ya karena sifatnya mini Windows, jadi tentunya beberapa fungsi tidak sesempurna dari Windows biasa ya, tapi minimal kita bisa membuka file atau apa gitu ya, data-data yang memang di harddisk, misalkan harddisk yang D-nya ini kita pengen angkat, itu bisa ya. Kalau mau explore, kalau enggak bendera sama E nanti bisa keluar. Nah, ini explore yang bisa ya, udah kita bisa memindahkan data-data
yang ada di D misalkan dan lain-lain gitu. Ya itu ya fungsinya dari DLC boot ini ya. Oke, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan lupa di share, like, dan subscribe kepada rekan-rekan sahabat Jitek semua. Demikian video dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.